Medan pertempuran Armageddon kini telah berubah menjadi neraka yang sesungguhnya. Kim Dokja, yang sebelumnya tampil sebagai pemain serba bisa, kini harus memeras seluruh kemampuannya saat putaran kedua mencapai klimaks yang brutal. Ia berdiri di tengah kawah yang membara, sementara di sekelilingnya, utusan-utusan dari nebula besar mulai melakukan serangan terkoordinasi. Dewi Kalajengking meluncurkan sengatan ekornya yang membawa racun mematikan, sebuah serangan yang jika dalam kondisi normal akan menguapkan seluruh area dalam radius 1 km. Namun, Dokja tetap tenang. Dengan suara rendah yang bergetar karena tekanan energi, ia membisikkan instruksi pada sistemnya. Keterampilan eksklusif Way of the Wind telah diaktifkan. Udara di sekitar Dokja mendadak bergerak sesuai kehendaknya. Ia meluncur menghindari sengatan Dewi Kalajengking dengan gerakan yang hampir menyerupai tarian, memanfaatkan aliran udara untuk mendorong tubuhnya ke titik buta musuh. Setiap kali kakinya menyentuh tanah yang meleleh, ia melepaskan energi bintang putih murni, menciptakan ledakan cahaya yang menangkis perban-perban kutukan milik Firaun terakhir. Namun, musuh tidak memberikan waktu napas. Raja Oedipus terbang maju, memanfaatkan celah sekecil apapun dalam pertahanan Dokja. Dokja menyadari bahwa ia tidak bisa lagi bermain aman. Sejak ia memeriksa jendela atributnya dan mendapatkan peningkatan pemahaman melalui The Fourth Wall, batasan kemampuannya telah bergeser. Biasanya, ia hanya bisa menggunakan satu bookmark pada satu waktu. Namun sekarang, berkat efek Looked into the Abyss, batas itu hancur. Saat ini, 2 bookmark digunakan secara bersamaan. Durasi bookmark berkurang setengah. Bookmark yang kelima, serunya, keterampilan eksklusif Electrification telah diaktifkan. Dokja mengaktifkan teknik miniaturisasi, mengecilkan tubuhnya menjadi titik cahaya biru putih yang sangat padat. Seperti peluru petir yang ditembakkan dari langit, ia menembus zirah perban Firaun terakhir. Teriakan mengerikan terdengar saat konstelasi dari nebula Papyrus itu menderita luka fatal, tubuhnya yang terbuat dari sejarah ribuan tahun mulai terurai. Dokja bertarung dengan keganasan yang luar biasa, beralih dari satu teknik ke teknik lainnya, dari kelincahan angin hingga kekuatan penghancur petir menciptakan ilusi bahwa ia adalah 10 pejuang yang berbeda dalam satu tubuh. Namun, harga yang harus dibayar sangatlah mahal. Menggunakan 2 bookmark tingkat tinggi secara bersamaan membakar sirkuit sihirnya dan menguras energi ceritanya dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Dokja bisa merasakan darah mulai mengalir dari hidung dan telinganya. Di sisi lain, kekuatan Nebula Veda mulai turun ke medan perang dalam bentuk api neraka yang dikirim oleh dewa-dewa api. Langit berubah menjadi merah gelap, dan gelombang panas yang sanggup melelehkan batu mulai mendekati posisi Dokja. Dokja tersungkur, pedangnya tertancap di tanah untuk menahan tubuhnya yang bergetar. Ia menatap kobaran api yang mendekat, merasa bahwa mungkin disinilah batas dari rencananya kali ini. Penyesalan mulai muncul. Seandainya ia memiliki sedikit lebih banyak kekuatan, seandainya ia tidak begitu kelelahan. Saat api maut itu hampir menyentuh ujung kepalanya, Dokja menutup mata, bersiap untuk kegagalan di putaran ini. Namun, panas yang membakar itu tiba-tiba terhenti. Suara benturan logam yang sangat berat bergema, diikuti oleh pengumuman sistem yang tidak terduga. Pembantu baru telah dipanggil ke dalam permainan. Dokja membuka matanya dan melihat pemandangan yang membuat jantungnya seolah berhenti berdetak. Di depannya berdiri sesosok pria dengan seragam komando yang sangat rapi, memegang perisai raksasa yang bercahaya perak. Pria itu adalah Lee Hyun Sung, yang kini telah berevolusi menjadi Master of Steel. Dengan otot-otot yang menegang dan tatapan mata yang penuh kesetiaan, Hyun Sung menahan amukan api neraka Veda dengan perisainya, melindungi Dokja seolah-olah ia adalah benteng yang tidak bisa ditembus oleh dewa manapun. "Maaf saya terlambat, Jusi," ucap Hyun Sung dengan suara yang bergetar karena emosi namun tetap teguh. Belum sempat Dokja memproses kemunculan Hyun Sung, langit di atas mereka kembali bergetar. Seekor naga cimala raksasa hasil dari eksperimen kekuatan yang mengerikan dan indah turun dari awan dengan raungan yang menggetarkan jiwa. Di atas kepala naga itu, seorang gadis kecil dengan gaun merah yang familiar duduk dengan penuh otoritas. Pembantu baru telah dipanggil ke dalam permainan. "Jusi," teriak Shin Yuzung. Di sampingnya, Lee Gilyung juga tampak berdiri dengan serangga-serangga raksasanya yang mulai merayap keluar dari celah dimensi. Mereka bukan lagi anak-anak kecil yang ketakutan di gerbong kereta bawah tanah.
Mereka adalah para inkarnasi terkuat yang telah melalui neraka di Seoul dan kini datang ke dunia iblis untuk menjemput raja mereka. Yu Jong-hyuk, melalui otoritasnya sebagai penguasa permainan, telah berhasil memanggil rekan-rekan asli Kim Dokja dari bumi sebagai pembantu resmi dalam Mythical Battlefield. Kehadiran rekan-rekannya mengubah atmosfer Armageddon secara total. Jika sebelumnya Dokja bertarung sendirian melawan para dewa, kini ia memiliki tentara yang mampu menantang mitos itu sendiri. Lee Hyun-sung dengan kekuatan baja absolutnya, Shin Yuzung dengan kendali makhluk mistisnya, dan Lee Gil-yung dengan pasukan serangganya mulai menyapu bersih para utusan nebula yang kebingungan. Dokja merasakan air mata mulai menggenang di matanya. Rasa sakit dan keputusasaan yang ia rasakan beberapa saat lalu seketika sirna, digantikan oleh kehangatan dari ikatan cerita yang paling kuat yang pernah ia bangun. "Kalian benar-benar datang," bisik Dokja. Ia memaksakan diri untuk berdiri, didukung oleh tangan kuat Hyun-sung. Di kejauhan, ia bisa melihat Yu Jong-hyuk yang menatapnya dengan pandangan dingin yang seolah berkata, "Berhenti melakukan hal bodoh dan selesaikan ini." Dengan pasukan aslinya yang telah lengkap, Kim Dokja menyadari bahwa skenario ini tidak lagi tentang permainan Kim Dokja, melainkan tentang kisah Dokja yang sesungguhnya, sebuah narasi di mana sang pembaca tidak lagi sendirian di halaman terakhir, melainkan dikelilingi oleh karakter-karakter yang telah menjadi keluarganya. Kehadiran rekan-rekan dari Seoul di medan perang Armageddon bukan sekedar bantuan tambahan. Mereka adalah kepingan takdir yang akhirnya melengkapi narasi Kim Dokja. Yu Jong-hyuk telah menggunakan otoritasnya sebagai penguasa hiburan untuk memanggil 3 bala bantuan utama. Shin Yuzung sang Beastmaster, Lee Hyun-sung sang Steel Sword, dan yang paling mengejutkan, Yu Sangah yang kini tampil dengan aura yang sepenuhnya berbeda. Di tengah kekacauan api neraka yang diluncurkan oleh Nebula Veda, Yu Sangah bergerak dengan kelincahan yang mustahil bagi manusia biasa. Ia menggunakan Hermes Walking Maset, berlari di udara seolah-olah ada tangga tak kasat mata yang menopangnya. Yu Sangah, yang kini mengenakan pakaian tempur yang praktis dan efisien, memerintahkan dengan suara yang tenang namun penuh wibawa. "Hyun-sung Si, tolong bawa Dokja Si keluar dari sini," teriaknya sambil melepaskan jaring Awi-Adni. Benang-benang cahaya itu melesat melintasi udara, melilit tubuh Kim Dokja yang sudah sangat lemah dan menariknya dengan lembut ke arah bahu lebar Lee Hyun-sung. Dokja, yang baru saja membakar sirkuit sihirnya dengan 2 bookmark sekaligus, hanya bisa pasrah saat ia dipanggul seperti karung beras oleh sang Master of Steel. Situasi di medan perang masih sangat genting. Apocalypse Mogi, makhluk mistis yang dibawa oleh Nebula Veda, mengaum dengan amarah yang menggetarkan bumi. Namun, Shin Yuzung tidak membiarkan makhluk itu mendekati Kim Dokja. Dari atas kepala naga Cimawa miliknya, Yuzung memberikan perintah dengan tatapan tajam. "Tembakan napas dari jarak jauh. Teruskan sampai Hyun-sung Si pergi." Naga Cimawa itu membuka rahangnya, melepaskan gelombang energi penghancur yang bertabrakan langsung dengan hawa panas dari Imogi. Ledakan demi ledakan terjadi di langit, menciptakan kembang api kematian yang menerangi wajah-wajah para konstelasi yang mulai merasa cemas. Di bawah, Lee Hyun-sung terus mendaki lereng ngarai yang terjal dengan Dokja di bahunya. Dokja mencoba memprotes, merasa bahwa ia masih bisa bergerak sendiri, namun Hyun-sung tidak melonggarkan cengkeramannya sedikit pun. Lengan baja Hyun-sung terasa sekeras gunung, memberikan rasa aman yang sudah lama tidak dirasakan Dokja di dunia iblis. Hyun-sung menatap ke depan dengan tekad yang murni, mengabaikan luka-luka bakar di kulitnya akibat radiasi api Veda. Saat mereka hampir mencapai puncak ngarai, Hyun-sung tiba-tiba bertanya dengan nada yang sangat serius, "Dokja Si, apakah kau pernah melempar granat?" Pertanyaan aneh itu segera terjawab ketika mereka sampai di posisi strategis yang menghadap langsung ke arah Dukberchan dan Surya, utusan tertinggi dari Nebula Veda. Surya berdiri dengan kemegahan dewa matahari, memancarkan aura yang begitu kuat hingga ruang di sekitarnya tampak melengkung. Namun, konsentrasi Surya terpecah oleh gangguan konstan dari Shin Yuzung dan Yu Sangah. Hyun-sung menyadari bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan mereka. Tanpa menunggu jawaban Dokja, Hyun-sung mengaktifkan Steel Transformation ke tingkat maksimal. Seluruh tubuhnya berubah menjadi logam perak yang bersinar, dan ia mulai memutar tubuhnya seperti seorang pelempar cakram profesional. Dokja, yang masih dalam mode miniaturisasi, menyadari rencana gila Hyun-sung. Ia akan dijadikan granat manusia untuk menembus pertahanan absolut sang dewa. Dengan satu sentakan tenaga yang luar biasa,
Hyunsung melemparkan tubuh kecil Dokja sekuat tenaga. Dokja melesat di udara seperti peluru kendali, membelah angin dengan kecepatan supersonik. Pada saat yang sama, Shin Yuzung memerintahkan naga cimeranya untuk melepaskan tembakan napas pengalih perhatian tepat ke arah wajah Surya. Surya mengayunkan lengannya dengan sombong untuk menepis serangan napas naga tersebut. Namun tepat pada detik itu, Lee Hyunsung melompat maju dengan tinju bajanya. Benturan antara manusia dan dewa itu menciptakan gelombang kejut yang meretakkan tanah di bawah mereka. Surya, yang selama ini tidak pernah tergeser oleh serangan manapun di skenario ini, bergetar untuk pertama kalinya. Retakan kecil muncul di dinding pertahanan probabilitasnya. Itulah celah yang ditunggu-tunggu oleh Dokja. Dokja menembus perisai energi yang diciptakan oleh lengan Surya, bergerak melalui celah sempit yang diciptakan oleh pengorbanan Hyunsung. Di hadapannya, Dukberchan penguasa iblis yang telah menjadi duri bagi Dokja, tampak terkejut melihat titik cahaya kecil yang mendekat ke arahnya. Dokja mengaktifkan sisa energi dari pedangnya dan menusukkannya tepat ke leher Dukberchan. Serangan itu tidak hanya membawa kekuatan fisik, tetapi juga seluruh berat dari kisah Dokja yang telah dibangun bersama rekan-rekannya. Pesan sistem meledak di hadapan semua peserta. Peserta Raja Iblis Penyelamat telah membunuh peserta Dukberchan. Kemenangan yang mustahil itu akhirnya tercapai. Bersamaan dengan kematian Dukberchan, dominasi Nebula Veda di putaran kedua ini runtuh seketika. Namun, harga kemenangan itu sangat nyata. Dokja melihat Lee Hyunsung yang terkapar dengan tangan yang hancur dan berdarah, namun tetap tersenyum tipis karena telah berhasil melindungi kaptennya. Yu Sangah dan Shin Yuzung segera mendarat di samping mereka, membentuk perimeter pertahanan terakhir saat seluruh medan perang mulai bergetar karena amarah para dewa yang tersisa. Dokja merasakan sebuah kekuatan besar mencengkeramnya di saat-saat terakhir sebelum kesadarannya memudar karena kelelahan ekstrem. Ia merasa dirinya ditarik keluar dari panggung permainan, kembali ke realitas dunia iblis. Namun, kali ini ia tidak merasa takut. Di sekelilingnya, ada Hyunsung, Sangah, dan Yuzung, orang-orang yang telah membuktikan bahwa sejarah baru sedang ditulis, bukan oleh kehendak dewa, melainkan oleh kehendak manusia yang berani menantang mereka. Skenario kisah Dokja telah benar-benar dimulai, dan ini adalah pertama kalinya sang pembaca merasa bahwa ia tidak hanya sekedar membaca takdir, melainkan menciptakannya bersama orang-orang yang ia cintai. Langit dunia iblis ke-73 kini bersinar dengan cahaya yang berbeda. Bukan lagi cahaya koin atau probabilitas biru, melainkan cahaya dari sejarah baru yang baru saja lahir dari kerjasama yang mustahil. Kesadaran Kim Dokja seolah ditarik melalui lorong waktu yang sempit dan hampa. Pandangannya menggelap total, sebuah fenomena yang biasa ia alami saat tubuh inkarnasinya hancur atau saat ia berpindah dimensi. Namun, kali ini ada rasa hampa yang berbeda. Ia tidak merasakan tarikan dingin dari dunia bawah maupun kehangatan dari pelukan Bio. Ketika matanya perlahan terbuka, hal pertama yang ia tangkap bukanlah langit merah dunia iblis atau puing panggung Armageddon, melainkan sebuah langit-langit gelap yang tinggi dan luas, dihiasi oleh ribuan titik lampu kecil yang menyerupai bintang-bintang statis. Dokja menarik napas dalam-dalam, merasakan udara yang kering dan beraroma kertas tua serta tinta yang memudar. Kepalanya terasa sangat berat, sebuah efek samping dari penggunaan bookmark ganda dan kematian instan yang ia alami di tangan Surya tepat setelah ia berhasil membunuh Dukberchan. Ia mencoba memproses ingatan terakhirnya, serangan nekat Lee Hyunsung, lemparan granat manusia, dan tusukan pedangnya ke leher Berchan. Pesan sistem yang ia dengar sesaat sebelum tewas sangat membingungkan. Ada pesan kemenangan karena merebut kalimat musuh, namun ada juga pesan kekalahan karena ia sendiri terbunuh. Dilema logis ini membuatnya bertanya-tanya, apakah timnya memenangkan putaran kedua atau justru kehilangan segalanya? Ia bangkit dengan susah payah dari lantai yang dingin. Tempat itu menyerupai sebuah perpustakaan raksasa yang tidak memiliki ujung. Rak buku kayu yang menjulang tinggi hingga ke kegelapan langit-langit berjejer dengan rapi, dipisahkan oleh nomor-nomor indeks. Dokja menyadari bahwa ini bukan tempat sembarangan. Ini adalah ruang transendental yang berada di luar jangkauan skenario biasa, sebuah tempat yang mungkin hanya bisa diakses oleh mereka yang memiliki hubungan khusus dengan cerita itu sendiri. Di sini, waktu seolah berhenti, dan kebisingan Starstream tidak mampu menembus keheningan yang sakral ini. Sementara itu, di dunia iblis suasana justru mencekam dengan cara yang berbeda. Yu Sangah, Shin Yuzung,
dan Jang Hayeng berdiri mengelilingi tubuh Kim Dokja yang terbujur kaku. Tidak ada pesan sistem yang menyatakan hasil akhir pertempuran secara definitif. Sudah 30 menit berlalu, namun langit hanya menampilkan pesan statis yang menggantung. Kami saat ini sedang menentukan tim pemenang dari putaran kedua. Ini adalah anomali besar. Biasanya, Biro Dokaibi akan segera mengumumkan hasil pertempuran demi menjaga kepuasan para konstelasi penonton. Keterlambatan ini menandakan adanya perdebatan hebat di tingkat probabilitas yang lebih tinggi. Yu Jong-hyuk berdiri beberapa langkah di depan mereka, matanya yang tajam menatap ke arah cakrawala di mana debu mulai membubung tinggi. Ia memegang erat gagang Black Demon Sword-nya, merasakan getaran status yang sangat kuat mendekat dari kejauhan. Bersiaplah, ucapnya dengan nada dingin yang membuat bulu kuduk Jang Hayeng berdiri. Jong-hyuk tahu bahwa situasi ini bukanlah kecelakaan sistem belaka. Ada pihak-pihak tertentu yang menolak menerima hasil bahwa seorang manusia dan Raja Iblis baru telah mengalahkan utusan mereka. Mereka sedang memanipulasi waktu penentuan untuk memberikan kesempatan bagi pasukan mereka masuk tanpa hukuman permainan. Status yang mendekat itu bukan lagi sekedar tubuh inkarnasi yang dibatasi oleh aturan permainan. Itu adalah status murni dari para konstelasi yang telah menanggalkan jubah peserta dan memilih untuk menjadi penjajah. Suara raungan Thunder Eating Bird yang seharusnya sudah mati kembali memenuhi langit. Namun kali ini dengan intensitas yang 10 kali lebih kuat. Aturan Mythical Battlefield telah dilanggar secara sepihak oleh para dewa yang haus akan balas dendam. Tanpa perlindungan sistem permainan, rekan-rekan Dokja kini harus menghadapi kemarahan nyata dari penghuni langit. Kembali ke dalam perpustakaan, Dokja mulai berjalan menyusuri lorong-lorong buku. Ia menyentuh punggung buku yang tidak memiliki judul, namun saat tangannya bersentuhan dengan sampulnya, sebuah fragmen ingatan melintas di pikirannya. Ia menyadari bahwa setiap buku di sini adalah rekaman dari kehidupan seseorang, sebuah cerita yang telah selesai atau yang sedang ditulis. Ia mencari bagian yang berisi tentang dirinya sendiri, namun semakin ia mencari, semakin luas perpustakaan itu terasa. Ia teringat akan The Fourth Wall dan bagaimana dinding itu selalu melindunginya dari beban cerita yang terlalu berat. Apakah tempat ini adalah bagian dalam dari dinding keempat itu sendiri? Tiba-tiba, sebuah suara bergema di kejauhan perpustakaan, sebuah suara yang tidak asing namun terdengar sangat kuno. Dokja mempercepat langkahnya, melewati rak-rak yang berisi cerita tentang pahlawan-pahlawan yang terlupakan. Ia merasa bahwa jawaban atas hasil putaran kedua dan nasib rekan-rekannya ada di ujung lorong ini. Namun, semakin ia mendekat, ia merasa ada sesuatu yang menarik kembali kesadarannya ke dunia nyata. Tekanan dari luar, dari pertempuran yang sedang dihadapi Jong-hyuk dan yang lainnya, mulai merambat masuk ke ruang isolasi ini. Di luar sana, Yu sangat telah mengaktifkan kembali jaring Aoyani, kali ini dengan niat membunuh yang nyata. Shin Yuzung berdiri di samping naga cimeranya. Matanya merah karena amarah melihat gurunya masih belum bangun, sementara musuh-musuh besar mulai mengepung mereka. Lee Hyun Sung, meskipun tangannya masih hancur, berdiri dengan perisai baja yang bergetar. Mereka tahu bahwa jika Dokja tidak segera kembali, atau jika sistem tidak segera mengumumkan kemenangan mereka, mereka semua akan dimusnahkan oleh status para dewa yang tidak adil. Jong-hyuk menghunuskan pedangnya, membelah udara yang dipenuhi oleh aura kemarahan Veida. Kali ini bukan permainan, tegasnya lagi. Kalimat itu bukan hanya untuk rekan-rekannya, tetapi juga sebuah tantangan bagi langit yang sedang menonton. Di saat yang sama, di dalam perpustakaan, Kim Dokja akhirnya menemukan sebuah buku dengan sampul putih yang bersinar redup. Di sampulnya tertulis sebuah nama yang membuat jantungnya berdegup kencang. Kim Dokja. Saat ia hendak membuka buku tersebut, pesan sistem yang asli akhirnya menembus ruang hampa itu, bergema dengan otoritas yang tidak bisa diganggu-gugat. Penentuan pemenang bukan lagi soal siapa yang membunuh siapa lebih dulu, melainkan soal siapa yang ceritanya lebih layak untuk dilanjutkan. Di tengah intrik para konstelasi dan kekerasan yang dilakukan nebula-nebula besar, Kim Dokja menyadari bahwa ia harus segera bangun. Ia harus merobek tirai ketidakadilan ini dan menunjukkan kepada Starstream bahwa seorang pembaca tidak akan membiarkan akhir ceritanya ditentukan oleh penonton yang curang. Dengan tekad yang meluap, ia mencengkeram buku hidupnya dan memaksa kesadarannya untuk meledak keluar dari perpustakaan, kembali menuju tubuhnya yang dikelilingi oleh api dan sahabat-sahabatnya yang setia. Di dalam keheningan yang menyesakan dari perpustakaan langit malam,
Kim Dokja berdiri mematung saat sebuah tangan besar dan kuat mencengkeram pundaknya. Refleks bertarungnya yang telah terasah melalui ratusan skenario bereaksi seketika. Ia memutar tubuhnya dan melayangkan pukulan lurus ke arah sosok di belakangnya. Namun, tinjunya terhenti dengan suara hantaman tumpul, tertangkap dengan mudah dalam genggaman tangan yang dingin dan tak kasat mata. Sebuah suara yang lebih menyerupai aliran data daripada gelombang suara manusia bergema di kepalanya. "Oh, apakah kau datang untuk bertarung?" Saat kegelapan di sekelilingnya sedikit terangkat, Dokja melihat wajah yang memicu trauma sekaligus kenangan jauh. Wajah itu ambigu, perpaduan antara kecantikan feminin dan ketegasan maskulin yang tidak bisa didefinisikan secara biologis. Sosok itu adalah Nirvana Mebius, sang pemimpin gereja keselamatan yang pernah menjadi musuh bebuyutan Dokja di Seoul, sosok yang akhirnya dimakan oleh The Fourth Wall. Dokja tertegun. Ia selalu bertanya-tanya apa yang terjadi pada jiwa-jiwa yang ditelan oleh dindingnya. Apakah mereka hancur menjadi data mentah ataukah mereka tetap ada dalam bentuk lain? Nirvana tertawa kecil, sebuah tawa yang hampa. Di sekujur tubuhnya, huruf-huruf yang membentuk narasi Ways of Survival tergantung seperti belenggu bercahaya, mengikatnya pada rak-rak buku raksasa di tempat itu. Nirvana menjelaskan bahwa ia kini hidup sebagai parasit di dalam dinding, menjadi bagian dari arsip raksasa yang menopang kesadaran Kim Dokja. Pertemuan ini menjadi pengingat bagi Dokja bahwa setiap tindakannya memiliki konsekuensi abadi. Orang-orang yang ia singkirkan tetap bersamanya, menjadi bagian dari cerita yang ia bawa. Sementara Dokja terjebak dalam dialog eksistensial dengan hantu masa lalunya, dunia nyata di luar sana sedang menuju kehancuran. Di reruntuhan dunia iblis ke-73, ketegangan telah mencapai titik didih. Biro Dokaibi masih menunda pengumuman pemenang putaran kedua, sebuah tindakan yang memberikan celah bagi nebula besar untuk melakukan intervensi fisik. Para konstelasi dari Olympus dan Veda tidak lagi bersembunyi di balik aturan permainan. Mereka turun dalam bentuk status yang murni, memanifestasikan kemarahan mereka karena dipermalukan oleh tim Kim Dokja. Yu Jong-hyuk berdiri sebagai satu-satunya penghalang antara para dewa yang haus darah dan tubuh Kim Dokja yang masih tak bernyawa. Di sekelilingnya, Lee Hyun-sung yang terluka parah, Yu Sangah yang kelelahan, dan Shin Yu-sung yang menangis sedang mencoba mengamankan Dokja. Jong-hyuk menatap mereka dengan tatapan dingin namun mengandung perintah yang tak terbantahkan. "Bawa dia pergi," ucapnya singkat. Ia memutar kepalanya, membersihkan bilah Black Demon Sword dari darah dan debu bintang, sementara bayangan raksasa para dewa mulai mengepungnya. Raja Oedipus melangkah maju, memancarkan aura kegelapan yang menekan ruang di sekitarnya. Transenden bodoh. Ini adalah harga yang harus dibayar karena melawan konstelasi. "Kau akan mati di sini," ucap Oedipus dengan suara yang menggetarkan fondasi bumi. Para konstelasi lainnya tertawa, menganggap keberanian Jong-hyuk sebagai kegilaan murni. Bagi mereka, seorang transenden hanyalah makhluk fana yang sedikit lebih kuat, tidak akan pernah sebanding dengan keabadian bintang. Namun, Yu Jong-hyuk bukanlah transenden biasa. Ia adalah seorang regressor yang telah membawa beban kehancuran dunia di punggungnya selama berabad-abad. Menghadapi ejekan para dewa, ia hanya menjawab dengan nada datar yang mengerikan. "Sepertinya begitu, namun, beberapa dari kalian juga akan mati." Kalimat itu bukan sekedar gertakan. Itu adalah janji dari seseorang yang telah berkali-kali melihat kematian dewa. Jong-hyuk teringat akan kata-kata Kim Dokja yang selalu mengusiknya, "Jangan menyerah pada kehidupan ini." Kata-kata itu, yang awalnya terasa seperti gangguan, kini menjadi jangkar yang menahan Jong-hyuk dari keputusasaan. Ia melepaskan seluruh kekuatan transendensinya, membuat udara di sekitarnya berderit dan retak. Jeritan dari pedang iblisnya kini menyentuh langit, menandingi raungan Thunder Edinburgh. Ketakutan mulai merayap di wajah para konstelasi untuk pertama kalinya. Mereka melihat sesuatu yang tidak masuk akal dalam mata Yu Jong-hyuk, sebuah kemauan yang melampaui logika Starstream. Ia tidak lagi bertarung untuk memenangkan permainan. Ia bertarung untuk melindungi cerita yang telah mereka bangun bersama Dokja. Dengan satu gerakan kilat yang membelah realitas, Jong-hyuk menerjang ke arah kerumunan dewa, memulai tarian kematian yang akan tercatat sebagai salah satu momen paling berdarah dalam sejarah dunia iblis. Di dalam dinding, Dokja merasakan guncangan hebat. Ia melihat melalui jendela di rak buku bagaimana Jong-hyuk mengorbankan segalanya demi dirinya. Percakapan dengan Nirvana harus berakhir. Dokja menyadari bahwa jika ia tetap berada di dalam keamanan dinding ini,
ia akan kehilangan satu-satunya alasan mengapa ia terus membaca cerita ini. Ia harus merobek belenggu narasi, mengabaikan peringatan Nirvana, dan kembali ke medan perang. Dengan dorongan keinginan yang luar biasa, Dokja mulai memanjat rak-rak buku tersebut, mencoba mencari pintu keluar dari perpustakaan abadi itu. Ia tidak akan membiarkan Yoo Jong-hyuk menderita sendirian di kehidupan berikutnya yang gelap. Ia akan memastikan bahwa kehidupan ini adalah bab terakhir yang mereka tulis bersama. Dunia Iblis ke-73 kini bukan lagi medan pertempuran, melainkan sebuah panggung pembantaian yang melampaui logika skenario manapun. Di pusat badai, Yoo Jong-hyuk bergerak dengan keganasan yang hanya bisa lahir dari ratusan masa kehidupan yang penuh penderitaan. Bagi para konstelasi dari nebula besar, ia seharusnya hanyalah seorang transenden angkuh yang bisa ditindas dengan jumlah. Namun, mereka lupa satu hal, Yoo Jong-hyuk adalah seseorang yang telah melihat akhir dunia berulang kali. Baginya, status dewa bukanlah dinding yang tidak bisa ditembus, melainkan sekedar target yang harus ditebas. Pertarungan dimulai dengan ledakan aura yang menghancurkan tanah di bawah kaki mereka. Jenderal Vanara, yang merasa memiliki keunggulan fisik, melompat maju dengan tawa meremehkan. Namun, sebelum ia sempat mengayunkan pedang besar bermata duanya, Yoo Jong-hyuk telah mengaktifkan transformasi tubuh raksasa. Dalam sekejap, jarak di antara mereka hilang. Yoo Jong-hyuk melesat seperti meteor hitam, meninggalkan jejak energi yang membakar udara. Dengan satu ayunan Black Demon Sword yang diperkuat oleh konsentrasi kekuatan sihir yang ekstrem, kepala Jenderal Vanara terpisah dari bahunya bahkan sebelum ia menyadari bahwa ia telah diserang. Suara asli Jenderal Vanara bergema di udara, penuh dengan kemarahan dan ketidakpercayaan meskipun kepalanya sudah melayang. Namun, Jong-hyuk tidak memberikan kesempatan bagi narasi musuhnya untuk pulih. Ia menebas kepala yang melayang itu menjadi dua, memastikan bahwa esensi cerita dari konstelasi tersebut hancur secara permanen. Siapa selanjutnya? Gumam Jong-hyuk, suaranya dingin dan datar, mengabaikan ribuan pesan peringatan dari Starstream yang mencoba menghukumnya karena bertindak di luar parameter skenario. Di sisi lain realitas, di kantor pusat Biro Dokaibi, suasana terasa mencekam dengan cara yang berbeda. Bi-hyung berdiri mematung di depan layar proyeksi besar, matanya yang besar bergetar melihat rekan-rekan Kim Dokja yang tergeletak bersimbah darah. Ia melihat Lee Hyun-sung yang masih mendekap tubuh Dokja meskipun lengannya hancur, melihat Shin Yuzung yang menangis tanpa suara, dan melihat Yu Sangah yang mencoba berdiri meski kakinya sudah gemetar karena kelelahan. Sebagai seorang Dokaibi, tugas Bi-hyung adalah menjadi penyiar, seorang moderator yang memastikan cerita berjalan sesuai keinginan Starstream. Namun, saat ini, ia merasakan kebencian yang mendalam terhadap sistem yang ia layani. Mengapa? Mengapa tidak ada pengumuman pemenang? Bisik Bi-hyung, jemarinya bergetar di atas panel kontrol skenario. Ia tahu jawabannya. Nebula besar telah menekan biro untuk menunda hasil agar mereka bisa memusnahkan Kim Dokja sebelum ia secara resmi dinobatkan sebagai Raja Iblis. Ini adalah kecurangan yang terang-terangan, sebuah manipulasi narasi yang merampas hak para inkarnasi yang telah bertaruh nyawa. Baram, Dokaibi senior yang berdiri di sampingnya, meletakkan tangan di bahu Bi-hyung. Streamer juga bagian dari cerita, Bi-hyung, ucap Baram dengan nada sedih. Namun, bagi Bi-hyung, kata-kata itu tidak cukup. Jika seorang streamer tidak bisa melindungi cerita yang indah, lalu apa gunanya mereka ada? Kembali ke medan perang, Yoo Jong-hyuk mulai kewalahan. Meskipun ia adalah seorang monster dalam hal kekuatan tempur, ia tetaplah manusia yang memiliki batas. Cahaya matahari yang luar biasa dari surya mulai membakar kulitnya, melelehkan zirah dan energinya secara perlahan. Status para konstelasi mulai menindihnya dari segala arah. Di layar proyeksi para konstelasi, Yoo Jong-hyuk tampak seperti lilin kecil yang mencoba melawan badai matahari. Namun, di saat-saat paling gelap itu, ketika harapan tampaknya telah padam bagi saluran, sebuah keajaiban terjadi. Status yang sangat kuat tiba-tiba meledak dari titik yang tidak terduga, dari punggung Lee Hyun-sung. Pria yang selama ini terbaring kaku, Kim Dokja, perlahan membuka matanya. Kebangkitannya tidak ditandai dengan teriakan atau ledakan besar, melainkan dengan perubahan atmosfer yang halus namun mendalam. Setiap konstelasi di medan perang tiba-tiba merasakan sensasi dingin di tengkuk mereka, seolah-olah mereka sedang diawasi oleh sesuatu yang jauh lebih kuno dan lebih berbahaya daripada sekedar seorang Raja Iblis baru. Dokja menatap langit,
melihat pesan statis yang masih menunda kemenangannya. Ia melihat rekan-rekannya yang menderita demi dirinya. Ia melihat Yoo Jong-hyuk yang hampir hancur karena melindunginya. Melalui Omniscient Reader's Viewpoint, ia menyerap semua rasa sakit dan kemarahan yang dirasakan oleh teman-temannya. Di dalam pikirannya, The Fourth Wall bergetar hebat, mengeluarkan barisan teks yang kini menyatu dengan darahnya. Dokja menyadari bahwa ia tidak perlu lagi mengikuti aturan permainan yang telah rusak ini. Jika Starstream menolak memberikan kemenangan padanya, maka ia akan merebut kemenangan itu dengan paksa. "Cukup," ucap Dokja. Suaranya kecil, namun entah bagaimana, suara itu merambat melalui saluran probabilitas dan terdengar jelas di telinga setiap konstelasi di seluruh alam semesta. Ia berdiri dari bahu Hyun Sung, tubuhnya memancarkan aura Raja Iblis Penyelamat yang kini bercampur dengan fragmen narasi dari perpustakaan langit malam. Dokja menatap surya dengan pandangan yang tidak lagi mengandung rasa takut. Ia tahu rahasia di balik penundaan ini, dan ia tahu bagaimana cara menghancurkan birokrasi langit yang korup ini. Bi-hyung, yang melihat kebangkitan Dokja melalui layar, merasa jiwanya seolah ditarik kembali. Harapan yang tadi hilang kini berkobar kembali dengan intensitas yang menakutkan. Ia melihat Dokja mulai menggerakkan bibirnya, mengucapkan kata-kata yang akan memicu anomali probabilitas terbesar dalam sejarah dunia iblis ke-73. Kim Dokja bukan lagi sekedar peserta. Ia telah menjadi pembaca yang masuk ke dalam cerita dan mulai menyunting naskah takdir dengan tangannya sendiri. Putaran kedua mungkin belum diumumkan pemenangnya, namun bagi Kim Dokja, permainan itu sudah berakhir. Sekarang adalah waktunya untuk penghakiman. Di bawah tatapan jutaan konstelasi, Sang Raja Iblis Penyelamat bersiap untuk meluncurkan serangan balik yang tidak hanya akan membunuh para utusan Nebula, tetapi juga akan mengguncang pondasi Starstream itu sendiri. Yoo Jong-hyuk, yang melihat Dokja bangkit, hanya bisa memberikan senyum tipis yang penuh darah, tahu bahwa bajingan yang ia lindungi akhirnya kembali untuk menyelesaikan apa yang mereka mulai. Dunia iblis ke-73 bergetar di bawah tekanan probabilitas yang meluap. Kim Dokja akhirnya membuka mata sepenuhnya, namun pemandangan yang menyambutnya adalah fragmen dari mimpi buruk yang paling ia takuti. Langit tidak lagi berwarna merah darah yang biasa. Ia dipenuhi oleh kilatan petir kuning dari sengketa probabilitas dan aura keemasan yang menyesakkan dari konstelasi nebula besar. Di tangannya, Bio terus berteriak, sebuah suara peringatan yang memekakan telinga. Pipi Dokja terasa perih, sisa dari tamparan realitas yang membangunkannya dari tidur panjang di dalam Fourth Wall. Dokja menatap sekeliling dengan pandangan yang perlahan menajam. Ia melihat Yu Sangah yang napasnya tersengal, wajahnya yang cantik kini kotor oleh debu dan darah. Namun matanya tetap menunjukkan keteguhan seorang pejuang. Ia melihat Lee Hyun Sung, sang raksasa baja, yang kini tampak rapuh dengan luka-luka dalam yang menganga di sekujur tubuhnya. Kompleks industri yang mereka bangun dengan susah payah kini hancur lebur, diratakan oleh serangan tanpa ampun dari Sander Edinburgh. Namun, yang paling menghancurkan hati Dokja adalah melihat sosok yang berdiri paling depan, Yoo Jong-hyuk. Yoo Jong-hyuk tampak seperti patung yang retak. Tubuhnya tidak lagi memancarkan keagungan seorang transenden, melainkan keputusasaan dari seorang pria yang telah mencapai batas absolutnya. Sirah hitamnya telah leleh, menyatu dengan dagingnya yang terbakar oleh cahaya matahari surya. Satu matanya telah buta, tertutup oleh aliran darah kental, sementara tangan yang memegang Black Demon Sword bergetar hebat. Namun, yang lebih mengerikan adalah apa yang dibaca Dokja melalui Omniscient Reader's Viewpoint. Di dalam pikiran Jong-hyuk, sebuah kalimat yang sangat akrab dan mematikan mulai terbentuk, sebuah kalimat yang telah mengakhiri ratusan masa kehidupannya sebelumnya. Yoo Jong-hyuk memiliki pemikiran. Dokja berteriak dalam hatinya, jangan berpikir tentang itu. Ia tahu persis apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika seorang regresser menyerah pada rasa sakit dan kegagalan di satu putaran, mekanisme pertahanan jiwanya akan memicu regresi. Bagi Jong-hyuk, kematian hanyalah pintu menuju awal yang baru. Namun bagi Dokja, regresi Jong-hyuk berarti akhir dari dunia ini, akhir dari semua orang yang ia cintai dan cerita yang telah ia bangun. Hidup ini berakhir di sini. Sial, berhenti berpikir seperti itu, bajingan, teriak Dokja dengan suara parau. Ia mencoba berlari menuju Jong-hyuk, namun tubuhnya sendiri masih terlalu lemah. Ia melihat potongan-potongan cerita, seperti serpihan kaca bercahaya, mulai jatuh dari kulit Jong-hyuk. Itu adalah tanda bahwa narasi keberadaannya di putaran ini mulai terurai. Dokja mendongak ke langit,
ke arah bintang yang paling terang yang mengawasi Jong Hyuk dengan tatapan dingin yang tak berperasaan. Sponsor inkarnasi Yu Jong Hyuk sedang memandangmu. Kau, biarkan dia sendiri. Dokja meraung ke arah langit. Ia tahu siapa yang sedang menonton. Ancient Dream, atau siapapun entitas di balik sponsor Jong Hyuk, sedang menunggu saat yang tepat untuk menarik kembali bidaknya. Bagi sang sponsor, penderitaan Jong Hyuk hanyalah sebuah hiburan. Sebuah siklus yang bisa diulang tanpa henti hingga mencapai akhir yang memuaskan. Dia masih bisa selamat. Putaran ini belum berakhir. Aku bisa menyelamatkanmu, Jong Hyuk. Namun, pesan yang paling ditakuti itu akhirnya muncul, menyala di udara dengan warna ungu yang gelap dan membawa hawa kematian. Stigma regresi telah diaktifkan. Dunia seolah berhenti berputar. Percikan probabilitas meledak di sekitar tubuh Yu Jong Hyuk, mulai menghapus eksistensinya dari garis waktu ini. Dokja merasa dunianya runtuh. Jika Jong Hyuk pergi sekarang, semua pengorbanan Lee Hyun Sung, Shin Yuzung, dan Yu Sanga akan sia-sia. Mereka semua akan dilupakan dalam garis waktu baru yang dimulai Jong Hyuk. Namun, di tengah keputusasaan itu, sebuah baris teks baru muncul di hadapan mata Dokja, sesuatu yang belum pernah ia baca dalam ratusan kali ia menamatkan Ways of Survival. Inkarnasi Yu Jong Hyuk sedang memandang sponsornya. Dokja tertegun. Jong Hyuk, yang seharusnya sudah tenggelam dalam proses regresi, memaksakan satu matanya yang tersisa untuk menatap ke arah langit. Ada kemarahan yang begitu murni di mata itu, sebuah penolakan yang melampaui logika sistem. Inkarnasi Yu Jong Hyuk sedang melawan sponsornya. Semua cerita inkarnasi Yu Jong Hyuk sedang melawan kematian. Ini adalah momen yang mustahil. Karakter yang selama ini dianggap sebagai budak dari takdir regresinya kini mulai memberontak terhadap penciptanya sendiri. Jong Hyuk tidak ingin pergi. Ia tidak ingin meninggalkan putaran ini. Ia tidak ingin melupakan Kim Dokja. Percikan yang tadinya akan membawanya kembali ke masa lalu kini berubah menjadi api perlawanan yang membakar tubuhnya sendiri. Dokja menyadari bahwa ini adalah kesempatannya. Jika Jong Hyuk berjuang dari dalam, maka ia harus membantunya dari luar. Ia mengaktifkan seluruh energi ceritanya, mengabaikan peringatan sistem tentang kerusakan tubuh inkarnasinya. Aku tidak akan membiarkanmu mati, dan aku tidak akan membiarkanmu kembali. Dokja menggunakan bookmark keempat dan kelima secara bersamaan sekali lagi, namun kali ini ia mengarahkannya bukan pada musuh, melainkan pada aliran probabilitas yang mengikat Jong Hyuk. Dengan bantuan bio, yang kini bersinar terang sebagai saluran alternatif, Dokja mencoba menyuntikkan narasinya sendiri ke dalam proses regresi tersebut. Ia mencoba menambal cerita Jong Hyuk yang bocor dengan ceritanya sendiri. Ingatlah, kita memenangkan putaran kedua. Kita membunuh Duk Berchan. Dunia ini belum selesai, teriaknya. Di antara benturan dua kekuatan besar, kehendak sponsor untuk mereset dan kehendak Jong Hyuk untuk bertahan. Ruang di sekitar mereka mulai retak. Rekan-rekan mereka yang lain hanya bisa menonton dengan ngeri saat dua pria itu bertaruh nyawa melawan hukum alam semesta. Kim Dokja menyadari bahwa inilah arti sebenarnya dari menjadi seorang pembaca. Bukan hanya sekedar mengikuti alur cerita, tetapi berani intervensi saat penulisnya mencoba menulis akhir yang salah. Pertempuran melawan regresi ini jauh lebih melelahkan daripada melawan Surya atau Duk Berchan. Ini adalah pertempuran jiwa. Dokja merasa seolah-olah jiwanya sedang ditarik ke dalam mesin penggiling, namun ia tidak melepaskan tangannya dari bahu Jong Hyuk. Ia menatap langsung ke dalam mata berdarah sang protagonis dan memberikan perintah terakhirnya sebagai rekan, "Hiduplah, Yu Jong Hyuk, bukan sebagai regresser, tapi sebagai manusia di dunia yang aku baca ini." Perlahan, cahaya ungu regresi mulai memudar, digantikan oleh cahaya putih stabil dari narasi Kim Dokja. Sistem bergetar, mengeluarkan serangkaian pesan awal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kehendak sponsor akhirnya terdorong mundur, setidaknya untuk saat ini. Yu Jong Hyuk jatuh berlutut, napasnya berat, namun ia tetap berada di sini, di garis waktu ini, bersama mereka. Kim Dokja ambruk di sampingnya, seluruh tenaganya terkuras habis. Ia menatap langit yang mulai tenang kembali, meski ia tahu nebula besar masih mengintai. Namun, untuk pertama kalinya dalam sejarah Starstream, seorang regresser telah menolak panggilannya. Dan itu semua terjadi karena seorang pembaca yang menolak untuk menutup bukunya. Keheningan yang mencekam menyelimuti sisa-sisa kompleks industri setelah cahaya ungu dari stigma regresi memudar sepenuhnya. Kim Dokja berlutut di samping tubuh Yu Jong Hyuk yang hancur,
Napasnya sendiri tersengal karena beban probabilitas yang hampir menghancurkan keberadaannya. Ia menatap wajah Jong Hyuk yang kini tertidur dalam ketidaksadaran yang dalam. Melalui Omniscient Reader's Viewpoint, Dokja masih bisa mendengar sisa-sisa keinginan terakhir Jong Hyuk yang bergaung lemah namun tajam. Hancurkan itu, supaya aku bisa memakannya. Itu adalah permintaan seorang pejuang yang menolak menyerah bahkan di ambang maut. Dokja merogoh tasnya dengan tangan gemetar, mengeluarkan sebutir Great Weapon Pil terakhir. Ia menghancurkannya menjadi bubuk halus dan menuangkannya dengan hati-hati ke dalam mulut Jong Hyuk yang berlumuran darah. Ia melihat dengan lega bagaimana fragmen-fragmen cerita yang tadinya berjatuhan dari tubuh Jong Hyuk perlahan-lahan mulai stabil. Untuk pertama kalinya dalam sejarah ratusan regresi, Yu Jong Hyuk memilih untuk bertaruh segalanya pada satu kehidupan ini, mengabaikan jaring pengaman bernama regresi. Namun, masalah besar masih menggantung di atas kepala mereka. Langit dunia iblis ke-73 masih merah membara oleh kemarahan para konstelasi nebula besar. Veda dan Olympus tidak akan membiarkan penghinaan ini berakhir begitu saja. Status surya yang luar biasa masih menekan mereka, sementara pengumuman kemenangan putaran kedua sengaja ditahan oleh Biro KIB di bawah tekanan politik tingkat tinggi. Dokja menyadari bahwa meskipun mereka selamat dari proses regresi, mereka masih terjebak dalam sangkar yang dibuat oleh para dewa. Di saat keputusasaan ini mulai merayap kembali, fokus narasi bergeser ke sosok yang selama ini berada di pinggiran pertempuran, Jang Ha-young. Pemuda dengan identitas yang ambigu itu berdiri di atas reruntuhan menara pengawas. Matanya menatap tajam ke arah langit yang sepi dari dukungan. Jang Ha-young menyadari bahwa Kim Dokja dan Yu Jong Hyuk telah melakukan bagian mereka. Sekarang adalah gilirannya untuk menggunakan bakat unik yang selama ini ia sembunyikan. Jang Ha-young memiliki kemampuan yang disebut Unidentified Wall, sebuah dinding yang mirip dengan Fourth Wall milik Dokja namun memiliki fungsi yang berbeda, komunikasi lintas dimensi. Sejak awal pemilihan, ia telah mencoba mengirimkan ribuan pesan bantuan ke berbagai konstelasi di seluruh Starstream melalui tembok tersebut. Namun, selama berjam-jam, tidak ada satupun balasan yang datang. Ia merasa diabaikan, dan dunia telah meninggalkan kompleks industri mereka untuk mati. Mengapa? Mengapa tidak ada yang menjawab? Gumam Jang Ha-young, air mata mulai menggenang di sudut matanya. Ia menyentuh permukaan transparan dari Unidentified Wall yang hanya bisa ia lihat. Tiba-tiba, sebuah tulisan muncul di permukaan dinding tersebut. Seolah-olah dinding itu memiliki kesadarannya sendiri. Unidentified Wall berkata, "Aku disuruh untuk tidak mengirimnya." Jang Ha-young terperangah. Bulu kuduknya merinding seketika. "Siapa? Siapa yang menyuruhmu?" Tanyanya dengan suara bergetar. Unidentified Wall berkata, "Itu adalah keberadaan yang lebih tinggi dariku." Pesan itu menyeratkan konspirasi yang jauh lebih besar. Ada kekuatan yang sangat masif, mungkin tingkat MET atau lebih tinggi, yang secara aktif menyabotase komunikasi mereka agar kompleks industri Kim Dokja terisolasi sepenuhnya. Namun, Jang Ha-young tidak membiarkan rasa takut melumpuhkannya. Ia melihat ke bawah, melihat Dokja yang kelelahan dan Jong Hyuk yang terluka parah. Amarah yang murni mulai membakar hatinya. "Kirim sekarang, kirim semuanya," teriak Jang Ha-young pada dindingnya. "Aku tidak peduli siapa yang melarangnya. Jika kau adalah bagian dariku, maka patuhi perintahku." Unidentified Wall terdiam cukup lama, seolah-olah sedang menimbang risiko melawan entitas yang lebih tinggi tersebut. Akhirnya, dinding itu memberikan respon terakhirnya dengan nada yang hampir terdengar seperti peringatan yang penuh empati. Unidentified Wall menghela napas. "Jangan menyesal." Seketika, rasa sakit yang luar biasa meledak di dalam kepala Jang Ha-young. Rasanya seperti ribuan jarum panas menusuk otaknya sekaligus. Probabilitas yang tertahan di dalam dinding itu kini dilepaskan secara paksa. 124 pesan telah dikirim secara bersamaan. Pesan-pesan itu meledak keluar dari tubuh Jang Ha-young dalam bentuk benang-benang cahaya berwarna perak yang melesat ke segala penjuru langit malam. Itu adalah seruan minta tolong, sebuah undangan untuk menyaksikan ketidakadilan yang sedang terjadi di dunia iblis ke-73. Detik-detik berlalu dalam kesunyian yang menyakitkan. 1 menit, 2 menit. Jang Ha-young menahan napasnya, menatap cakrawala dengan keputusasaan yang hampir mencapai puncaknya. Tiba-tiba, sebuah notifikasi sistem berdering, bukan dari biro, melainkan dari saluran komunikasi pribadinya. Konstelasi One-Eyed Maitreya telah memasuki saluran. Mata Jang Ha-young membelalak. "Gung Ye, konstelasi dari sejarah Korea,
telah menanggapi panggilannya. Dan itu hanyalah awal dari air bah dukungan yang tidak terbendung. Seperti hujan meteor yang berjatuhan menuju bumi, suara-suara konstelasi memasuki saluran. B7623 mulai memenuhi langit. Mereka bukan hanya konstelasi dari semenanjung Korea, tetapi juga konstelasi dari planet-planet kecil dan nebula-nebula minor yang selama ini merasa tertindas oleh dominasi nebula besar seperti Vega dan Olympus. Mereka datang bukan karena perintah Biro, melainkan karena panggilan Jang Hayung telah menyentuh rasa keadilan dan keinginan mereka untuk melihat sebuah cerita yang tak terduga. Keseimbangan probabilitas di langit dunia iblis mulai bergeser secara dramatis. Tekanan dari surya kini mulai diimbangi oleh kehadiran ratusan konstelasi yang menuntut transparansi hasil putaran kedua. Jang Hayung jatuh terduduk, napasnya memburu, namun senyum kemenangan tersungging di bibirnya. Ia telah berhasil merobek tirai isolasi yang dipasang oleh para dewa. Kim Dok-ja, yang melihat fenomena ini dari bawah, mendongak dengan rasa takjub. Ia menyadari bahwa rencana cadangannya dengan menggunakan kemampuan Jang Hayung telah melampaui ekspektasinya. Dengan banyaknya saksi mata yang kini menonton, nebula besar tidak bisa lagi melakukan intervensi secara sembunyi-sembunyi tanpa merusak reputasi mereka di seluruh Starstream. Kau melakukannya, Jang Hayung, bisik Dok-ja pelan. Ia berdiri kembali, memegang pedangnya dengan tekad baru. Dengan dukungan dari konstelasi-konstelasi yang baru datang, panggung untuk penentuan Raja Iblis sesungguhnya kini telah dipulihkan. Sekarang, tidak ada lagi penundaan. Waktunya bagi seluruh alam semesta untuk mengakui siapa pemenang yang sah dari medan pertempuran mitologi ini. Dari sudut pandang Dok-ja, langit dunia iblis ke-73 yang sebelumnya dipenuhi oleh dominasi menyesakan dari nebula-nebula besar, kini berubah menjadi samudera cahaya yang bergejolak. Kim Dok-ja mengangkat kepalanya dengan susah payah, menatap ke arah pintu masuk dimensi di mana konstelasi-konstelasi dari berbagai penjuru Starstream mulai berdatangan. Ini adalah pemandangan yang mengharukan sekaligus menakutkan. Di tengah keputusasaan akibat sabotase Biro Dokaibi, pesan-pesan sistem mulai membanjiri penglihatan Dok-ja, mengumumkan kehadiran sosok-sosok yang telah menemaninya sejak awal perjalanan di semenanjung Korea. Kehadiran Cheok Jung-yeong, sang pedang pertama Goryeo, memberikan tekanan fisik yang nyata pada atmosfer di sekitar kompleks industri. Statusnya yang meledak-ledak seolah menjadi peringatan bagi konstelasi Vega dan Olympus bahwa mereka tidak lagi bisa bermain-main dengan nyawa inkarnasi di tempat ini. Namun, di antara semua bintang yang hadir, ada satu keberadaan yang identitasnya tetap menjadi misteri paling besar bagi Dok-ja. Konstelasi perencana rahasia sedang memandangmu. Secret of Platter, sosok yang selalu menonton, selalu mendukung, namun tidak pernah mengungkapkan motif aslinya. Tatapannya kali ini terasa lebih berat, seolah-olah ia sedang mengevaluasi apakah Kim Dok-ja layak untuk melewati badai ini. Tak lama kemudian, 4 pilar utama yang menjadi pondasi perjalanan Dok-ja akhirnya berkumpul kembali secara lengkap. Uriel, Sun Wukong, dan Abyssal Black Flame Dragon. Kehadiran mereka bukan sekedar angka di layar sistem. Itu adalah bentuk validasi atas seluruh sejarah yang telah ditulis Dok-ja. Namun, Surya tidak tampak terintimidasi. Ia berdiri dengan kemegahan yang dingin, auranya masih membakar tanah di sekitarnya. Surya berbicara dengan suara sejat yang meremehkan, menyatakan bahwa harapan Dok-ja adalah sia-sia karena konstelasi yang cerdas tidak akan membuat pilihan bodoh untuk melawan nebula besar demi seorang manusia fana. Di tengah konfrontasi status antara Surya dan para pendukung Dok-ja, situasi di pinggiran medan perang kembali memanas. Lee Ji-hee, yang berada di posisi pertahanan, tampak terpojok oleh 2 konstelasi yang mulai bergerak untuk menghabisi sisa-sisa kompleks industri. Dok-ja, yang tubuhnya masih penuh luka akibat serangan cahaya surya sebelumnya, mencoba bangkit. Ia tahu bahwa meskipun konstelasi telah berdatangan, mereka masih terikat oleh hukum probabilitas untuk tidak mengintervensi secara langsung dengan kekuatan penuh kecuali ada katalisator yang tepat. Larilah, teriak Dok-ja pada Lee Ji-hee. Ia mencoba mengaktifkan Wake of the Wind, namun rasa sakit yang menusuk sirkuit sihirnya membuatnya terhuyung kembali. Para Raja Iblis itu mendekati Ji-hee dengan tawa kemenangan. Senjata-senjata mereka sudah siap untuk mengakhiri hidup sang Laksamana muda. Namun, tepat sebelum serangan maut itu mendarat, sebuah tangan mendarat di bahu Dok-ja. Dok-ja sih, melakukan semuanya sendirian lagi. Aku bilang jangan seperti ini. Suara itu,
Suara yang tenang namun mengandung otoritas yang bisa membekukan api neraka. Dokja menoleh dan melihat seorang wanita berjalan melewatinya dengan langkah yang mantap. Pandangan Dokja masih sedikit kabur karena radiasi cahaya surya, namun ia mengenali siluet itu. Itu adalah Yung Hwan. Aku terlambat karena kalah dalam undian. Jangan terlalu kecewa, ucap Hwan tanpa menoleh. Matanya terpaku pada para raja iblis di depannya. Dokja mencoba memperingatkannya. Yung Hwan memang kuat, ia adalah hakim penghancur, namun menghadapi dua konstelasi nebula besar sekaligus tanpa dukungan tim adalah hal yang hampir mustahil. Namun, saat Hwan melangkah lebih jauh, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ia tidak hanya membawa kekuatannya sendiri. Cahaya perak yang murni mulai terpancar dari tubuhnya, menutupi seluruh dunia iblis dengan kemilau yang begitu indah sehingga para iblis tingkat rendah pun terpesona. Itu karena aku tidak bertarung sendirian, bisik Hwan. Tiba-tiba, sayap-sayap malaikat yang terbuat dari api putih yang suci tumpang tindih di punggung Yung Hwan. Status yang muncul darinya begitu besar hingga membuat para raja iblis yang tadinya sombong kini gemetar ketakutan. Mereka merasakan kehadiran dari salah satu entitas terkuat di seluruh Eden. Konstelasi hakim api yang mirip setan telah muncul di dunia iblis. Uriel tidak lagi hanya menonton dari balik layar. Melalui Yung Hwan sebagai mediumnya, sang arkanjel dari Eden benar-benar turun ke medan perang. Penampilan Uriel melalui tubuh Hwan membawa keadilan yang membara. Pedang Hwan kini terbungkus oleh api suci yang sanggup membakar habis dosa-dosa para iblis. Para konstelasi yang mendekat tadi seketika terhenti, menyadari bahwa mereka tidak lagi berhadapan dengan seorang inkarnasi manusia, melainkan dengan eksekutor langit yang paling ditakuti. Dokja menatap pemandangan itu dengan takjub. Inilah momen yang ia tunggu-tunggu, ketika para pengikutnya dan para pendukungnya menyatu dalam satu harmoni narasi yang sempurna. Dengan turunnya Uriel, pertempuran ini bukan lagi sekedar skenario pemilihan Raja Iblis, melainkan perang suci antara mereka yang ingin mempertahankan aturan lama dan mereka yang ingin menghancurkan segala ketidakadilan Starstream. Api perak Uriel mulai melahap bayangan kegelapan di kompleks industri, memberikan harapan baru bagi Lee Hyun Sung, Yu Sangah, dan semua orang yang telah jatuh. Kim Dokja merasakan detak jantungnya kembali normal, didorong oleh energi cerah dari sang malaikat. Ia menyadari bahwa panggung untuk serangan balik terakhir telah disiapkan dengan sempurna. Di bawah naungan sayap api Uriel dan di bawah pengawasan ribuan konstelasi yang kini mendukungnya, Kim Dokja bersiap untuk mengakhiri sandiwara para dewa dan mengklaim tahta yang seharusnya menjadi miliknya sejak awal.